Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tekne wis bengi ya? Agak lemes kayaknya. Saya ulangi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yang dalam udah kenceng, yang di samping belum. Tapi tidak apa-apa lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli wa ba'd. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, para asatidzah dan ustadzat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini perkenankan saya mengajak untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, maghfirah dan inayahnya kepada kita, sehingga malam hari ini walaupun sudah agak cukup malam, Bapak Ibu masih tetap setia menunggu. Ya, masih setia menunggu. Tentu tidak ada lain dan tidak bukan Bapak Ibu ingin senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sholawat teriring salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan song-song Ramadan. Bagaimana menjadikan Ramadan itu sepenuh hati, jangan setengah hati. Kalau umat Islam ada yang menyongsong Ramadan itu setengah hati. Jadi kalau sudah dekat dengan Ramadan itu sedih. Biasanya makannya biasa-biasa, sekarang makannya dibanyakin. Karena bentar lagi nggak boleh makan di siang hari. Jadi persiapannya itu makannya banyak-banyak karena bentar lagi nggak boleh makan siang. Yang biasanya ngopinya sekali ini ngopinya double-double. Karena khawatir nanti siang tidak boleh ngopi. Nah tentu mungkin ini menjadi tidak tepat dengan apa yang diharapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga Imam Nasai, beliau mengatakan, "Atakum syahrul Ramadan." Sebentar lagi kalian akan kedatangan bulan Ramadan. Kemudian bulan yang penuh berkah. Itu kehidupan kita ini kan kadang-kadang mencari berkah. Ibu-ibu, bapak-bapak juga hidupnya mencari berkah. Saya kemarin ngadirin walimahan nikah. Bagus sekali tuh kalau bapak-bapak datang ke pengajian walimatun nikah senantiasa mendoakan pengantin. Ya kan Bapak Ibu? Apa doanya? Masih ingat? Kalau ada datang pengantin, kadang-kadang kalau anak muda itu ditulis itu pakai WhatsApp, semoga samawa gitu. Ibu-ibu juga semoga sakinah mawadah warohmah. Padahal Nabi SAW mengingatkan kita apa? Kalau mendatangi walimatun nikah, doakan pengantin itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma
fil khair. Yang menarik Bapak Ibu, beliau jelaskan kenapa Rasulullah mengajarkan kita untuk mencari berkah. Barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu belum pernah berpikir tuh. Kenapa Rasulullah mengatakan barakallahu laka wa baraka alaika. Itu kira-kira kalau diterjemahkan sederhana, mudah-mudahan Mas nganten, Mbak nganten, kalau engkau sedang senang tetap dalam keberkahan. Wa baraka alaika, mudah-mudahan engkau tetap mendapatkan berkah kalau kamu lagi enggak senang. Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah itu bukan keluarga yang enggak pernah susah. Kalau mau jujur coba bapak-bapak ini ada yang udah nikah belum nih? Agung belum. Antum udah nikah belum, Ustaz? Belum, sudah. Sudah belum? Ini mau jujurin tanyain dulu. Mas Untung udah nikah, Mas Untung malah nanya saya. Pertanyaan saya nih yang sudah nikah nih. Kalau yang belum nikah kayaknya layak rifuha illa man zakkoha. Kalau belum pernah menikah itu nggak tahu apa rasanya nikah. Saya tanya Pak Untung dulu itu yang saya udah kenal, mumpung. Pernah nggak jengkel sama istri? Pernah. Kata tanya Mbak Nur di belakang pasti jawabnya lebih kenceng kayaknya. Pernah ibu-ibu pernah jengkel sama suami? Sering malah. Bapak-bapak ada yang pernah jengkel sama ibu? Pernah ya? Sebenarnya orang berkeluarga itu sakinah mawaddah warahmah itu bukan hanya karena dia enak terus, tapi juga kadang-kadang enggak enak. Persoalannya cuma sederhana, supaya bapak ibu keluarganya berkah itu kalau diberi Allah senang bersyukur, kalau diberi Allah kesusahan kita bersabar. Ajaba li amril mukminin. Menakjubkan peristiwanya orang mukmin itu. Kenapa? Kalau ditimpa kebaikan dia bersyukur, kalau ditimpa kesusahan dia sabar. Jadi pengurus rumah tahfidz itu juga gitu. Kalau lagi seneng bersyukur, kalau lagi susah juga sabar. Jadi kalau ada orang menikah harapannya tenang terus, itu mungkin masalah justru. Ya. Kalau bapak-bapak, nanti Mas Agung kalau antum mau nikah, antum harus siap dua itu. Siap senang sekaligus siap susahnya. Ibu-ibu kalau mau nikah, ibu-ibu kalau mau nikah. Mbak-mbak, ustadzah yang gadis-gadis itu kalau mau nikah, dua itu harus siap. Pertama apa? Siap untuk senang, siap untuk tidak senang. Pertanyaannya kalau Nabi gimana? Apa juga pernah nggak senang? Kalau Nabi apa pernah susah? Ayo, antum dulu belajar bab nikah sama saya. Tapi kayaknya kurang lulus ini sama siapa? Assalamualaikum. Hafiz. Kayaknya nggak lulus dulu itu. Pernah nggak bapak ibu pernah tahu Nabi pernah nggak susah hubungan dengan istrinya? Ada pernah punya masalah nggak? Wah ini pertanyaannya susah ini. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para nabi yang lain pernah enggak bermasalah dengan keluarganya? Pernah. Yakin Bu? Kok kayaknya setengah-setengah ini? Yakin nggak nih? Hah? Bapak-bapak yakin nggak kalau Nabi itu pernah bermasalah dengan istrinya? Suatu saat Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pulang dari masjid bersubuhan. Nabi itu kalau habis sholat itu biasanya ngobrol dulu dengan sahabat-sahabatnya kemudian pulang. Nah, sampai rumah beliau tanya kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, pagi ini kita sarapan apa?" Pernah dengar hadis ini Ibu-ibu? Pernah dengar? Kata Aisyah bang, ya Rasulullah tidak ada yang dimasak pagi ini. Bahkan ada hadis menyebutkan Nabi itu pernah dapurnya nggak ngebul 3 hari.
dapurnya nggak ngebul 3 hari. Menurut ibu-ibu kalau dapur ibu-ibu nggak ngebul 3 hari masalah ndak Bu? Halo Ibu? Halo? Komplain. Komplain. Bapak-bapak kalau dikomplain sama istrinya kira-kira gimana tuh? Ini masalah ini Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bagaimana? Tahu bagaimana cara Rasulullah menyelesaikan masalahnya? Begitu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada yang kita masak hari ini. Beliau langsung mengatakan, kalau begitu hari ini aku puasa. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah disinilah Bapak Ibu nanti berperan ilmu. Orang yang berilmu itu kata Imam Ali menjadikan perkara yang sulit menjadi mudah. Orang yang tidak berilmu tandanya yang mudah menjadi sulit. Kadang-kadang dalam rumah tangga itu, dalam organisasi, saat dalam sekolahan, Ustaz Firdaus, Ustaz Hafid, ada sekolahan itu, dalam yayasan, kadang-kadang ada perkara-perkara yang mudah tapi menjadi sulit. Mandah tambah rut, angel, pokoknya tambah angel ngono. Ya. Kalau saya sederhana ngasih contoh, bapak-bapak pulang dari rumah itu, kalau saya nih Bapak Ibu cerita saya ini ibu-ibu pengennya kalau pulang dari masjid sampai rumah habis ngaji, sampai rumah wis eneng kopi. Mau saya, ya kan, pulang dari masjid habis pengajian Bapak Ibu pulang ke rumah. Itu maunya di meja itu sudah disiapin apa? Kopi. Wow, baru ngaji, habis semangat langsung nyeruput kopi itu kayaknya jos, enak gitu. Tapi kadang-kadang, bapak-bapak ini mohon maaf nih, kadang-kadang ternyata istri ini belum siap. Gitu, belum siap. Banyak hal yang membuat nggak siap. Mungkin badannya sakit, mungkin anaknya rewel kalau masih kecil, mungkin dikirnya belum selesai karena mau bikin dikir yang panjang. Kita udah sampai rumah kok belum apa-apa. Kira-kira Bapak sekalian, buat kopi itu sulit apa mudah? Sulit apa mudah? Ibu-ibu buat kopi sulit apa mudah, Bu? Mudah ya. Tapi kadang-kadang ada saya datangan tamu itu, orang konsultasi keluarga sama saya. Gara-gara istrinya terlambat membuatkan kopi, istrinya hampir diceraikan. Saya bilang sama suaminya, Mas, antum itu agak kayak Joko Sembung gowo golok. Loh kok bisa Pak Ustadz? Ya iyalah. Wong gawe kopi gampang banget kok mau buang istri. Memang mencari istri lebih gampang daripada buat kopi. Makanya orang yang berilmu itu menyelesaikan persoalan mudah ya jadi mudah, yang sulit saja bisa mudah. Orang yang tidak berilmu, yang mudah saja jadi sulit, apalagi yang sulit. Nah, makanya bapak-bapak beruntung sekali di desa kita Kamulyan. Kamulyan, alhamdulillah ada rumah tahfidz. Mudah-mudahan anak-anak kita dikaruniai Allah ilmu berupa Al-Quran, kemudian bisa menjadikan hidupnya berkah untuk dirinya, berkah untuk bapak ibunya, berkah untuk keluarga besarnya, termasuk berkah untuk masyarakatnya. Nah ini Bapak Ibu kita bersyukur. Nah kalau tidak ada itu subhanallah, anak-anak kita mau diajarin apa tuh? Nah ini mudah-mudahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ahmad tadi, Imam Ahmad tadi mengatakan bulan penuh berkah yaitu Ramadan. Padanya ada saum. Bapak-bapak nanti diwajibkan oleh Allah untuk saum. Kemudian Allah tutup pintu-pintu neraka dan Allah buka pintu-pintu surga. Setan-setan dibelenggu. Wah, ini keberkahan bulan Ramadan. Biasanya kalau hadis ini dibacakan Pak, Ibu, ini biasanya nanti ada pertanyaan gini.
Kalau setannya dibelenggu Pak Ustadz, berarti di bulan Ramadan nanti nggak ada orang yang berbuat dosa. Nah, pengertian ini tentu salah. Yang benar itu Bapak sekalian, bulan Ramadan itu setiap kita diberi Allah kesempatan untuk melipat gandakan kebaikan kita, dan Allah memberikan kesempatan untuk memperkecil peluang berbuat dosa. Ini Ramadan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kalau orang itu dapat bulan Ramadan, juga mendapatkan malam Lailatul Qadar, tapi dia keluar dari Ramadan tidak mendapatkan apa-apa, sungguh ia telah merugi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sebentar lagi kita mau masuk Ramadan nih. Nanti sudah di dalam Ramadan. Habis itu kita keluar dari Ramadan. Kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan apapun dari Ramadan itu, Nabi mengatakan sungguh ia telah merugi. Nah, makanya pada malam hari ini Bapak Ibu perkenankan saya menyampaikan beberapa amal utama. Beberapa amal utama yang Bapak Ibu bisa maksimalkan di bulan Ramadan. Kalau ditanya apakah setiap amal kita ini akan dilipat gandakan Allah, tentu pasti jawabannya iya. Tapi ini ada amal-amal khusus yang jika Bapak Ibu kerjakan, dia mendapatkan perhatian dari Allah lebih. Gitu. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti mudah-mudahan kalau waktunya cukup panjang, Bapak Ibu belum ngantuk, saya belum ngantuk, kita selesaikan. Tapi kalau enggak ya kita ambil beberapa poin yang bisa kita petik Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan nanti membantu juga rumah tahfidnya. Ya. Minimal Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan ada 5 amal yang Bapak Ibu bisa maksimalkan di bulan Ramadan. Ada 5 amal ibadah, 5 amal ibadah yang Bapak Ibu bisa maksimalkan pada bulan Ramadan. Yang pertama Bapak Ibu sedekah. Nanti saya jelaskan. Yang kedua tilawatil Quran. Ketiga sholat tarawih. Keempat beriktikaf. Dan yang kelima umroh. Ada 5 ya Bapak Ibu ya. Pertama apa tadi? Sedekah. Kedua tilawatil Quran. Ketiga tarawih. Keempat iktikaf. Kelima, nah saya akan mulai dari sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, beliau bersabda gini, afdalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu sedekah di bulan Ramadan. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, beliau menjelaskan lagi. Ya Rasulullah, kapan sedekah yang paling baik? Nah ini di belakang saya ini ibu-ibu ini sudah mulai ribut dengan anaknya ini. Ini karena ini kita mau bahas yang muda-muda Bu ya. Ini pertanyaannya Nabi nih. Ya Rasulullah, sedekah kapan yang paling baik? Nabi menjawab ketika kamu masih sehat dan ketika kamu masih banyak angan-angan. Saya ulangi Bapak Ibu. Sedekah yang paling berat itu ketika Bapak Ibu masih muda dan masih banyak cita-cita. Yang masih muda itu maksudnya gini. Bapak-bapak misalnya ini ada, jangan bilang mantan santri ya, tapi mantan ustadz saya, jangan bilang mantan.
Ya, pokoknya kita sekarang tolibul ilm terus sampai mati jadi santri. Ini Bang Firdaus nih. Ustadz Firdaus ini sama saya ini tua saya Bapak Ibu. Kalau ditanya Bapak Ibu, kira-kira cita-citanya Firdaus dengan cita-cita saya banyak mana kira-kira? Sama habis kira-kira banyak mana cita-citanya? Saya bercita-cita menikah sudah menikah. Antum belum. Ya kan? Ya memang ngenengi. Setting gitu. Nah, sekarang kedua. Antum udah punya rumah? Belum. Saya sudah punya rumah. Berarti saya udah nggak punya cita-cita lagi membuat rumah karena sudah punya rumah. Sudah selesai kuliah? Belum juga. Saya sudah mentok. Udah nggak ada lagi tempat kuliah. Sudah habis Bapak Ibu. Berarti saya udah nggak punya cita-cita loh, dok. Mobil udah punya? Wah, saya udah punya tuh. Saya sudah punya Bapak Ibu. Jadi saya udah nggak punya cita-cita untuk punya mobil. Udah kalaupun nanti mau lagi itu ganti aja. Tapi sudah punya. Gitu. Kalau sama-sama ada peluang sodakoh ini Bapak Ibu, kira-kira Firdaus ini ngantongin uang 1 juta, saya ngantongin uang 1 juta. Peluang sodakohnya kira-kira besar mana? Saya apa Firdaus? Saya. Kenapa? Ini tadi kan sama-sama punya nih. Saya kasih contoh, Ustadz Firdaus ini ngantongi uang 1 juta, saya ngantongi uang 1 juta. Kemudian nanti ada kotak infak keliling. Kira-kira peluang keluar duitnya keluar saya apa keluarnya punya Firdaus? Punya saya kemungkinan keluarnya lebih besar karena saya udah nggak punya cita-cita. Mau saya kasih cucung saya udah diurus sama ibu bapaknya. Anak saya udah nggak kuliah. Dia saja kuliah belum selesai. Mikir itu, ya Allah ini mau untuk sodako apa untuk kuliah? Gitu. Bayar UTS ya. Ini kayaknya bulan depan saya udah rencana mau nikah ini. Mau untuk nikah dulu apa untuk sodakoh dulu gitu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sodakoh yang paling baik itu ketika kamu masih muda dan ketika kamu masih banyak cita. Makanya pula para ulama mengatakan beribadah, beramal dalam keadaan sulit itu pahalanya lebih besar ketika engkau beribadah dalam keadaan lapang. Saya punya duit 1 miliar. Rumah Tafid ini kurang 100 juta. Saya bayarin lah wes mas, tak tanggung 25 juta lah. Ini tapi duit saya berapa? 1 miliar. Firdaus punya uangnya cuma 1 juta. Dia infak 1 juta. Kira-kira berat mana Bapak Ibu? Firdaus. Walaupun 1 juta tapi ini 100% uangnya. Ya kan? 100% taktil cuma punya uang 100 juta mau diinfakkan 1 juta. Besok bulan depan saya nggak kuliah, nggak ikut UTS nih. Berat dia. Kalau saya 25 juta itu kecil, orang saya punya uang 1 miliar. Makanya Rasulullah pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai istriku, sawabuki ala qadri nasobik. Wahai istriku, pahalamu itu sangat tergantung kepada beban yang engkau tanggung. Ibu-ibu sudah longgar, nggak punya anak kecil, bisa sholat tepat waktu. Sama ibu-ibu yang anaknya masih kemeriat, tahu kemeriat? Teng serindil. Bisa sholat tepat waktu. Pahalanya kira-kira banyak yang mana Bapak Ibu? Yang kemeriat tadi itu, kemeriat baru mau sujud aja sing gandul wis telu. Gitu. Jadi memang Bapak Ibu beribadah ketika sulit itu pahalanya lebih besar. Nah, sedekah ini Bapak Ibu, sedekah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Para sahabat mensifati, sesungguhnya Rasulullah itu orang yang sangat dermawan. Rasulullah itu orang yang sangat dermawan. Dan kedermawannya Nabi bertingkat-tingkat, berlipat-lipat ketika Ramadan. Ini Ustadz kalau mau nyari donatur ini waktunya nih. Iya, orang lagi berlomba-lomba nih, Ustadz. Jangan ketinggalan itu buat ininya, buat ajakannya. Jangan bilang gini, Bapak Ibu, kalau berkesempatan, kalau ada kelebihan harta silakan. Jangan, nggak pernah lebih. Ya pantas nggak ada yang sedekah orang, nggak ada yang lebih. Bikin bahasanya agak sedikit banyak. Bapak Ibu, ini ada peluang pintu surga. Jangan sampai ketinggalan. Nah, gitu caranya. Jadi kalau nyari donatur itu yang semangat. Jangan Bapak, kita ini nggak punya uang. Aduh sedih banget nggak punya uang. Ini kalau nanti bolehlah belajar bikin proposal sama saya. Kan ada triknya Bapak Ibu, kita ketuk. Bapak udah panen ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Berapa Pak? Oh banyak Pak, Alhamdulillah. Mau untuk apa Pak? Cuman untuk nyekolahkan anak, Alhamdulillah. Terus apa Pak? Untuk persiapan makan, Alhamdulillah. Tapi Bapak-bapak, kalau disisihkan untuk ini untuk bekal sampai akhir nanti. Wah, meyakinkan gitu. Jangan nanti ada kadang-kadang orang menyampaikan menjadi amil zakat itu minder. Wah, saya bilang salah. Bapak-bapak menjadi amil itu, ini termasuk amil. Ngelola tahfidz, nyari donatur itu Bapak Ibu jangan dikira itu pekerjaan murahan. Itu pekerjaan mulia. Mengingatkan Bapak Ibu masuk ke surga. Subhanallah. Makanya kalau jadi amil tuh tegak, jangan duduk. Nah, gitu. Tegak badannya. Kita ini amil. Nabi SAW menyebutkan apa? Bersedekahlah. Nabi mengingatkan, setiap kalian melihat matahari terbit, maka hendaklah kalian bersedekah. Ibu-ibu, setiap kali ibu-ibu melihat matahari terbit, maka kita harus bersedekah. Para sahabat radhiyallahu anhum yang hartanya sedikit nanya, ya Rasulullah, gimana saya hartaku cuma sedikit. Hartaku cuma sedikit. Maka Rasulullah menyebutkan, mestinya kata Nabi, sedekah itu likulli khairin sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Walhamdulillah sedekah. Wa subhanallah sedekah. Wallahu akbar sedekah. Wa la ilaha illallah sedekah. Makanya para ulama kemudian menyimpulkan Bapak Ibu, sedekah itu ada dua. Pertama sedekah yang kaitannya dengan harta. Ada sedekah yang kaitannya dengan selain harta. Kalau yang selain harta tadi, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, menyingkirkan batu duri yang ada di tengah jalan, yang mengganggu orang berjalan, beramal soleh, itu semuanya apa? Sedekah. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman, dia senantiasa setiap matahari terbit pasti sedekah.